warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ICBS TV dimanapun berada, ketika kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi para penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah semestinya kita mengetahui fase-fase perkembangan usia seorang manusia di dalam pandangan syariat Islam. Nabi SAW pernah bersabda, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka untuk salat ketika mereka berusia 10 tahun. Hal ini membuat para ulama kemudian merangkum bahwasanya proses perkembangan usia seorang manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah usia iqtida, di mana anak-anak itu dituntut untuk mencontoh dan meniru, dan orang-orang di sekitarnya dituntut untuk memberikan teladan yang baik. Kenapa? Karena memang akal pikiran anak-anak pada usia ini belum lagi mencapai kesempurnaan. Dalam hitungannya boleh jadi disebut antara lahir sampai berusia 7 tahun. Nah, makanya umur-umur seperti ini tidak dituntut ini dan itu terlebih dahulu, akan tetapi justru orang tuanya lah yang dituntut untuk memberikan teladan yang baik. Ini namanya usia sobi, sibian, anak-anak kecil. Selanjutnya, ketika anak-anak itu sudah berusia 7 tahun, mereka menginjak usia yang disebut dengan mumayyiz, usia mampu untuk membedakan antara baik dan benar, dan yang salah dan yang keliru. Kemudian dia juga barangkali bisa dilihat dia mampu untuk makan sendiri, buang air sendiri, dia tidak lagi terbalik ketika memakai sandal, tidak terbalik lagi memakai pakaian, dan seterusnya. Maka ketika usia 7 tahun mereka dipahamkan, diberikan ilmu bahwasanya ini halal, ini haram. Makanya Nabi SAW katakan, "Muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'i sinin." Mulailah perintahkan anakmu salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Jadi sebelumnya kita berikan contoh, pada usia 7 tahun kita sudah mulai memberikan perintah, "Salatlah kamu wahai anakku." Karena pada usia 7 tahun memang anak ini sudah mengerti ketika dia disuruh, sudah mengerti ketika dia diberikan pemahaman. Bahkan kalau bisa, anak-anak ketika mereka mampu untuk melaksanakan kewajibannya pada saat mereka berusia 7 tahun, orang tua jangan pelit-pelit untuk memberikan reward, memberikan hadiah. Karena memang pada usia 7 tahun, anak-anak sudah mulai memahami akibat dari segala perbuatan yang mereka lakukan. Namun belum lagi akibat negatif. Kapan anak-anak itu diberikan efek dari perbuatan mereka yang negatif? Berikan hukuman kepada mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Maksudnya adalah sempurna 9 tahun menginjak usia 10 tahun. Hadis ini sebenarnya juga dijadikan landasan oleh para ulama, bahwasanya usia 9 tahun adalah aqallul bulugh. Kenapa pada usia 9 tahun anak-anak sudah mulai dipukul ketika mereka tidak sholat? Karena pada usia 9 tahun anak-anak sudah bisa mencapai usia akil balik. Maka ketika mereka sudah balik namun tetap abai dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, orang tua harus ambil tindakan. Pukul anak itu sehingga ia paham bahwasanya tindakannya itu memiliki konsekuensi buruk. Boleh jadi kita memukulnya di dunia dalam rangka tarbiyah, namun ketika sudah keterusan dia tidak sholat dan orang tua juga tidak peduli terhadap sholat ataupun kewajiban-kewajiban lain yang tidak dilakukan oleh anak-anaknya, nanti di akhirat justru anak-anak ataupun orang tua yang tidak menjalankan kewajiban akan mendapatkan akibat buruknya. Jadi itu usia 7 sampai 14 tahun. Nah, 14 tahun ini adalah usia akhirul bulugh. Ketika anak-anak sudah menginjak usia 14 ataupun 15 tahun dan mereka masih belum menampakkan tanda-tanda primer pubertas, apakah itu keluar mani bagi laki-laki ataupun haid bagi perempuan, maka usia inilah yang menjadi patokan bahwasanya meskipun tanda-tanda tersebut belum lagi nampak, maka usia seperti ini adalah akhir, bahwasanya ia sudah dianggap matang, ia sudah dianggap dewasa, ia sudah dianggap mampu untuk menanggung segala risiko, segala perbuatannya. Ketika orang tua sudah memberikan pendidikan yang baik sejak anak itu berusia 7 tahun sampai anak tersebut berusia 14 tahun, dan ternyata anak itu malah berbuat buruk, dan ternyata anak itu malah tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka sejatinya orang tua tidak lagi menanggung dosa anak tersebut, kecuali dosa-dosa yang dilakukan oleh si anak tadi dilakukan atas dasar fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh orang tuanya. Sebaliknya, sekiranya anak tersebut
Ketika anak itu berusia 14 tahun menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang paham dengan kewajiban-kewajibannya. Namun itu terjadi tanpa campur tangan orang tua. Boleh jadi orang tuanya tidak begitu peduli dengan pendidikan anaknya, orang tuanya tidak menyekolahkan anaknya di tempat yang baik, orang tuanya tidak mencarikan guru, orang tuanya bahkan tidak mendidik langsung dan tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak tersebut. Maka kebaikan anak tersebut adalah untuk dirinya sendiri, sedangkan orang tua tetap mendapatkan ganjaran dosa karena orang tua tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Para pemirsa ICBS TV yang dimuliakan Allah, memang dalam konsep pendidikan kontemporer kita pahami bahwasanya memberikan hukuman fisik bagi anak-anak mungkin sudah tidak relevan, mungkin dianggap sudah tidak efektif lagi. Akan tetapi menurut kami pribadi hal ini didasarkan kepada konsep pendidikan ala barat, di mana anak-anak sudah tidak lagi memiliki rasa hormat kepada orang tua, anak-anak sudah tidak lagi memiliki rasa hormat kepada gurunya, maka tetap kita harus berikan konsep reward dan juga konsep punishment kepada anak-anak kita. Namun rewardnya yang sewajarnya, punishment juga yang sewajarnya. Guru kami dulu Syekh Salim Al-Khatib menyampaikan, jika ingin menghukum anak dengan pukulan, maka jangan sampai memukul wajah, jangan sampai memukul organ vital, dan jangan sampai meninggalkan bekas. Kita memukul hanya sekedar untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa perbuatan buruk yang dia lakukan ataupun kewajiban yang ia tinggalkan memiliki konsekuensi buruk yang juga harus ia tanggung. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi